Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Buya beserta keluarga dan seluruh pesantri selalu dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buya berkenaan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah yang pernah Buya sedikit menyampaikan bahwa di antara ciri ahli sunnah wal jamaah adalah yang menghormati ahlul bait dan mencintai para sahabat. Dan di masyarakat awam, Buya, itu biasanya kalau aswaja atau ahli sunnah wal jamaah itu cirinya orang NU. Kalau NU ya aswaja. Kalau bukan NU, Muhammadiyah, Persis atau apa itu sepertinya bukan aswaja. Kemudian aswaja itu pahamnya atau imamnya adalah mazhabnya mazhab Syafi'i. Kalau bukan mazhab Syafi'i ya sepertinya dianggapnya bukan aswaja. Dan ciri yang berikutnya aswaja itu biasanya ya biasa tahlilan, kemudian ya yasinan. Nah paham-paham seperti itu apakah memang benar? Mohon penjelasan dari Buya. Dan yang terakhir, saya selaku jamaah merasa senang bahwa di Al-Baja ini tidak ada bendera organisasi, baik sosial, keagamaan maupun partai. Mudah-mudahan Buya menjadi pemersatu bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli sunnati wal jamaati adalah akidah itu sendiri. Dan yang maksud ahli sunnah wal jamaah adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Adapun NU adalah organisasi yang berasaskan akidah ahli sunnati wal jamaati, Asy'ariyah, Maturidiyah, khususnya Asy'ariyah. Itu organisasi. Biarpun katanya orang NU, tapi tidak berpegang kepada akidah ini, maka dia bohong NU-nya. Sebab NU ada dasar-dasar akidahnya. Kemudian, yang aswaja bukan NU saja. Karena NU organisasi, karena ada di Lombok sana ada Nahdlatul Wathon. Nggak beda sama sekali akidahnya dengan kita. Yang didirikan oleh Syekh Zainuddin Al-Ampenani. Tersebar juga. Sama persis dengan kita amaliyah-amaliyahnya, nggak ada beda. Asy'ariyah, Maturidiyah. Melompat ke Sumatera sana ada Al-Wasliyah. Sama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Asy'ariyah, Maturidiyah. Jadi NU salah satu organisasi dan kebetulan menjadi organisasi terbesar. Dan akidahnya benar Ahlussunnati wal Jamaati. Tapi sama, baik yang di Wasliyah atau di Nahdlatul Wathon atau di Nahdlatul Ulama, jika orang itu keluar daripada manhajnya, maka dia adalah NU bohong, Wasliyah bohong, Nahdlatul Wathon bohong. Sebab itu organisasi berdiri atas dasar akidah. Jadi
Berpegang kepada akidah itu ciri khas daripada organisasi tersebut. Maka di luar sana, di luar negeri, akidah-akidah yang benar tidak pakai NO, juga tidak pakai Wasliyah, tidak pakai Nahdlatul Wathon misalnya. Ada di Mesir, di mana banyak akidah. Di Maroko, di Mauritania akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Seperti itu. Jadi tidak harus NO. Ada di luar NO yang benar. Nah, ada di luar NO yang benar dari akidah-akidah. Yang terpenting bukan masalah ke NO-nya atau kewasiannya. Berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Itu intinya. Setelah itu apakah bergabung dengan NO atau bergabung dengan yang lainnya. Maka sangat bohong kalau bergabung dengan NO sekalipun ternyata dia nggak ngerti tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Maka perlu dikuatkan dari sisi ini. Hadratus Syekh Hasyim Al-Asy'ari membuat organisasi itu bukan sekedar untuk ngurusi kemasyarakatan, tapi ngurusi agama masyarakat tersebut. Satu organisasi yang menyeru kedamaian, tentunya atas damainya bukan karena NO-nya, karena asas yang dibangun adalah asas dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Kalau NO Wasliyah dan yang lainnya melepas dari akidah tersebut langsung bubar. Kekuatannya adalah kekuatan akidah. Kekuatannya dalam kekuatan akidah. Maka kami seru kepada semua anak-anak bangsa yang merasa mengikuti tergabung dengan organisasi tersebut, kuatkan dong akidah. Akidah yang ditetapkan oleh pendiri-pendiri. Akidah pendiri yang serius. Dengan membaca kitab-kitab yang dimulai dari selama ini, lihat apa yang dibaca. Harus mulai dari yang kecil kayak semacam kitab. Kecil Aqidatul Awam, naik sedikit Kifayatul Awam, kemudian nanti ya Jawharatul Tauhid dan sebagainya. Itu kan cara-cara berakidah Asy'ariyah, Maturidiyah yang benar. Nah, kalau tidak memahami itu semuanya kemudian mengaku dirinya adalah ikut organisasi tersebut, ya bohong dia. Sebab pendiri organisasi tersebut adalah orang berakidah, bukan orang main-main, orang alim betul, bukan asal orang. Makanya kalau kita merasa punya ikatan dengan organisasi tersebut, belajar dong yang benar dari sisi ini. Jangan sampai organisasinya adalah organisasi tersebut tapi pemikirannya keluar dari itu, bohong dia. Atau bahkan tidak mengerti pemikiran Syekh Hasyim Asy'ari. Apakah mungkin? Mungkin sekali. Lebih terpesona dengan budaya, dengan pemikiran yang lain dan sebagainya. Na'udzubillah. Dan harus kita yakini, karena sudah terlanjur yang disebut adalah NO, organisasi tersebut, maka NO didikir oleh Syekh Hasyim Asy'ari dengan dasar-dasar akidah. Bukan sekedar kemasyarakatan. Memang kebetulan di Indonesia ada mazhab Syafi'i. Apakah tidak boleh mazhab Maliki? Oh sah. Kalau seandainya berdiri Nahdlatul Ulama di Maroko sana, ya mazhabnya Maliki. Enggak ada masalah. Sebab akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu bermadhab, kalau itu bukan Malikiyah, bukan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali. Bermadhab. Bisa saja madhab Hanafi. Seperti itu. Hanya kebetulan di Indonesia madhabnya adalah Syafi'i. Kalau ada orang bermadhab Maliki ikut, ya sah. Bukan enggak boleh. Bukan syaratnya ikut Nahdlatul Ulama adalah bermadhab Syafi'i, enggak. Tidak. Seperti itu. Jadi dalam masalah itu organisasi, tapi ingat di dalam organisasi ada dong dasar-dasar akidah yang harus dikuatkan di dalamnya. Seperti itu. Adapun masalah membaca surat Yasin dan yang lainnya, itu adalah bertemunya antara tradisi yang diwarnai dengan sesuatu yang syar'i. Maka bukan hal yang terlarang. Misalnya perkumpulan-perkumpulan ini kan ada sebuah tradisi. Jika ada sesuatu berkumpul, nah daripada perkumpulan itu adalah ngomongin sesuatu yang nggak jelas. Siapa juara pembalap,
dan sebagainya kan tidak ada pahalanya. Sudahlah, berkumpul membaca surat Al-Quran, dipilih surat Yasin, dipilih surat Kahfi, ya sah-sah aja begitu. Karena mengisi satu perkumpulan dengan kebaikan adalah hal yang dianjurkan. Jadi memandangnya harus memandang dengan, kalau bahasa orang Indonesia, kearifan lokal. Artinya apa? Tradisi harus dilibatkan dalam hal ini. Banyak islamisasi budaya, ya, kebiasaan-kebiasaan yang bisa diisi dengan kebaikan tanpa harus dirubah kebiasaan tersebut. Terlepas daripada dalilnya, setelah itu dalilnya adalah baca Al-Quran dianjurkan. Sebab kadang orang menghantam, memusuhi orang Yasinan dikembalikan pada dalil. Dalil Yasin adalah lemah. Oke lah, anggap saja dalil Yasin lemah. Tapi dalil baca Al-Quran kan tidak lemah. Al-Quran, Yasin bagian dari Al-Quran. Kenapa jadi dilarang? Seolah-olah ahli Yasinan, ahli bid'ah. Ini kan kacau juga. Tidak benar juga. Silahkan Anda baca Yasinan. Di situ juga ada riwayat-riwayat yang menurut sebagian dianggap sebagai riwayat yang sah. Sebagian mengatakan riwayat tentang Yasin, khususan Yasin adalah, itu adalah perbedaan para ahli-ahli hadis, para ahli ulama. Kalaupun seandainya kita tidak menggunakan riwayat-riwayat tentang kekhususan surat Yasin tersebut, bukankah Yasin bagian daripada Al-Quran yang dianjurkan? Kemudian di masyarakat sudah terlanjur gak hafal kecuali Yasin, ya Yasin yang dibaca. Kenapa kok jadi bid'ah? Ini kan keunikan sebagian orang yang begitu mudah membid'ahkan orang lain. Seperti itu. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan. Sebab kalau di masyarakat biasa baca surat Yasin, kemudian kita rubah deh, kita sekarang cobalah membuat kemajuan surat Ali Imran, diam semuanya kayak nggak baca. Ya sudahlah, baca surat Kulhu dibolak-balik pun juga sah, dapat pahala kok. Mungkin kita buat majelis Qul huwallahu ahad sah. Kita majelis Falak bin Nas juga sah. Baca majelis ayat kursi juga sah. Kan intinya bukan itu saja, silaturahmi, perkumpulan, makan bareng dan sebagainya. Seperti itu. Maka pembid'ahan yang dikeluarkan, yang keluar dari lisan sebagian orang itu, biar dia murojaah kembali tentang ilmu bid'ahnya, karena tidak segampang itu membid'ahkan orang lain. Baik, karena ya selagi masih bisa dimasukkan keumuman sebuah dalil, ya sah. Baca Al-Quran dianjurkan secara umum. Kemudian tahlilan dan sebagainya, kembali kepada perbincangan ilmiah dong tentang bahasa lokal kita kan tahlilan. Bahasa ilmiahnya adalah ihda'us thawab. Menghadiahkan pahala itu boleh atau tidak, sampai atau tidak sampai. Dibahas oleh para ulama dan ada dalam buku kita Indahnya Memahami Perbedaan Ulama, kita celentrehkan pemahaman tentang itu. Yang dihadiahkan bermacam-macam, adapun tertib tahlilan itu adalah hanya kebiasaan seulama. Bisa saja Anda tahlilan dirubah suratnya, diperbanyak separuh Al-Quran atau Al-Quran utuh, boleh saja. Sebab makna ihda'us thawab menghadiahkan pahala dari apa yang sudah kita baca. Ini adalah perbedaan tentang menghadiahkan pahala. Yang dibahas kita ada pembahasan masalah ini. Itu tradisi yang ada hubungannya dengan tradisi jika ada orang meninggal dunia gimana cara mendoakan dan sebagainya. Kemudian dihubungkan dengan urusan-urusan syariat, diisi dengan nilai-nilai syariat. Jadi seperti itu. Bukan bid'ah juga dalam hal-hal semacam itu. Banyak pembahasan. Kita telah hadirkan dalam satu buku, bisa dilihat Indahnya Memahami Perbedaan Ulama. Itu bagi yang biasa melihat orang lain, kelompok lain dengan pandangan picik. Harapan kami adalah setelah baca kitab itu paling tidak melek, oh ini adalah perbedaan yang kita nggak perlu harus caci maki, bermusuhan dan sebagainya. Dan bendera, bicara tentang bendera kita adalah bendera merah putih. Bendera negara kita adalah merah putih. Bendera merah kita adalah merah putih. Dan bendera kita di akhirat adalah insya Allah benderanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita satu bangsa, satu tanah air. Nggak perlu kita membuat permusuhan. Bahkan akan kami serukan lebih gencar di tahun ini. Bagaimana kita menjadi orang yang tidak biasa mencaci. Karena perbedaan pasti ada. Tapi bagaimana nanti ada pemilihan presiden di tahun yang akan datang,
Bisa saja orang berbeda pendapat tapi bisa minum teh bersama tanpa caci dan tanpa olok. Indahnya. Dan kami seru kepada tim sukses harus jujur. Rusak tim sukses itu banyak kan. Tim sukses cukuplah sebut program-program kebaikan bosmu tanpa harus mencaci orang lain. Selesai. Jika semuanya punya prinsip semacam itu indah. Aku punya bos, punya prinsip begini. Itu selesai tanpa harus mencaci. Sebab kalau mencaci ngundang cacian, akhirnya antam-antaman. Dan itu akan membekas panjang kisahnya. Presiden sudah jadi, rivalnya pun juga akan menjadi pendukungnya pada akhirnya. Selesai. Ternyata di masyarakat masih ada kampret sama cebong, kasihan itu. Kampret sama cebong, kenapa harus semacam itu? Kisah panjang, nggak perlu. Caci maki terus berkesinambungan semacam itu. Maka kita menjadi juru damai di negeri ini, jangan sampai kita masuk wilayah-wilayah caci maki dan olok-olokan ya. Ada lagi siapa? Kampret, apa? Cebong, apa lagi satu lagi? Kadrun, apa lagi? Allah, innalillah. Biarlah saya jadi kadrun, saya jadi cebong, saya jadi kampret. Nggak apa-apalah. Yang penting saya bukan musuh Anda. Selesai. Kita tidak perlu bermusuhan. Capek dengan permusuhan. Yang tepuk tangan setan. Senang umat Nabi Muhammad bermusuhan, setan senang. Kenapa Pak? Kalau sudah bermusuhan temannya di neraka sama setan nanti. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.